Marilah kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita ke materi pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 1 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan, pembelajaran kedua. Adapun muatan mata pelajaran pada tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua ini, yang pertama Bahasa Indonesia, yang kedua PJOK, dan yang ketiga PPKN. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan, yang kedua mengenal cara melakukan aktivitas dalam air dengan aman, dan yang ketiga makna keberagaman individu. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang coba anak-anak perhatikan buku paket kalian masing-masing di rumah ya anak-anak. Di sana terdapat teks tentang Bandeng Presto. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang memiliki gagasan pokok. Nah, dapat anak-anak amati ya, bahwa dalam teks tersebut terdapat 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu yang berwarna hijau, paragraf yang kedua itu tulisan yang berwarna orange, dan paragraf yang ketiga merupakan tulisan yang berwarna biru ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan muatan mata pelajaran PJOK. Gerak dasar mengambang. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri anak-anak dan orang lain ya. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Sekarang coba anak-anak perhatikan berbagai alat pelampung di bawah ini. Yang pertama ada ban lengan, yang kedua ada rompi renang, ketiga ada papan luncur, keempat ada ban renang. Alat pelampung ini semua merupakan alat yang dapat menjaga keselamatan diri anak-anak pada saat belajar mengambang di dalam air. Sekarang Ibu akan menjelaskan gerakan mengambang dengan pelampung. Yang pertama, cobalah untuk mengambang di kolam renang dengan kedalaman sebatas dada anak-anak ya. Yang kedua, tangan anak-anak memegang papan luncur atau ban. Yang ketiga, posisi tubuh anak-anak berada di atas permukaan air. Yang keempat, kaki bergerak sambil mengayuh. Yang kelima, lakukan secara berulang-ulang. Namun saran Ibu karena masih di masa pandemi, anak-anak sebaiknya jangan berenang di kolam renang dulu ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan gerak dasar mengambang tanpa pelampung. Misalnya, Benny dan Edo akan belajar mengambang. Yang pertama, Benny berdiri di dalam kolam. Yang kedua, tangan Benny memegang tangan Edo. Yang ketiga, Edo mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Lalu mereka melakukan secara berganti-gantian. Namun sebaiknya pada saat mengambang tanpa pelampung, anak-anak tetap memperhatikan keselamatan diri anak-anak dan orang lain ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan muatan mata pelajaran PPKN. Coba anak-anak perhatikan di buku kalian masing-masing. Leni, Dayu, dan Siti memiliki cara yang berbeda menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi, Dayu menikmati bolu pisang, Lani lebih suka makan buah apel, semua suka buah. Namun dengan cara yang berbeda-beda, karena setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keragaman. Maka dari itu, pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, karena dengan anak-anak memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa ini artinya kita akan dapat menghargai perasaan orang lain. Sikap yang dapat diambil saat menghadapi perbedaan, yang pertama sikap toleransi, di mana dengan sikap ini, anak-anak akan selalu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Yang kedua, sikap tolong-menolong. Dengan anak-anak memiliki sikap tolong-menolong, anak-anak akan bisa menerima perbedaan atas keragaman yang ada di sekitar anak-anak. Yang ketiga, tidak egois.
Dengan sikap tidak egois, maka anak-anak tidak hanya mementingkan diri anak-anak sendiri, melainkan juga mementingkan diri orang lain. Yang keempat, sikap ramah. Dengan sikap ramah ini, anak-anak akan selalu menjunjung tinggi perbedaan keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Sekian materi yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Semoga materi yang telah Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan juga anak-anak dapat menjadi lebih semangat belajar walaupun di rumah saja. Ibu tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.